Untuk orang yang bersio kerbau, orangnya penuh dengan kemauan keras, bekerja keras, punya usaha, tekad dan yang selalu ingin mendapatkan satu hasil jika ingin mengejar impian ya. Untuk orang yang show kerbau itu tidak bermalas-malasan, selalu ingin bekerja untuk kehidupannya, untuk hari esoknya ya. Jadi tak kalah orang show kerbau itu ya cepat untuk mendapatkan suatu hasil ya, bisa juga suatu menjadi seorang pemimpin, dan ada juga memang untuk orang yang show kerbau ya lebih lebih banyak bekerja daripada menuntut ya, karena orang show kerbau itu ya dari segi kerja kerasnya juga memang dari segi emosinya juga kadang suka meluap ya. Nah itu biasa ya untuk orang yang bersio kerbau dengan watak kepribadiannya ya selalu keras ya, tapi juga emosinya kadang kalau lagi moodnya lagi bagus ya, orang ini yang bersio kerbau ini sangat senang sekali bisa diajak bekerja sama ataupun berkomunikasi dengan baik ya. Nah jadi untuk orang show kerbau itu bukannya orang yang tidak baik, tapi ya penuh dengan wataknya itu kepribadiannya memang selalu bekerja keras dan selalu kerja kerja dan kerja ya, tatkala memang wataknya keras demi untuk kehidupannya ya. Halo teman-teman, di sini saya Evan Jaya, kembali berjumpa dengan saya di video channel YouTube. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan terbaru setiap harinya ya. Evan Jaya sangat senang sekali karena memang teman-teman selalu setia menjadi sahabat di channel YouTube saya ini. Teman-teman selalu setia mendengarkan hasil ramalan saya. Baik buruknya ya Anda tetap setia selalu mendengar dan selalu mengikuti arahan petunjuknya. Jadi di sini ya teman-teman, nanti ya kira-kira nanti untuk tanggal 15 ataupun tanggal 16 di sini ya saya akan kasih tahu dulu kira-kira tanggal 15 atau 16 akan mengikuti apa ya, aku akan membuka live gitu ya, untuk live untuk teman-teman semuanya karena memang ya sudah lama sekali banyak teman-teman yang request untuk meminta live ya. Jadi kira-kira nanti untuk masuk di Imlek ya, di tahun Imlek, untuk masuk di tahun Cok Kerbau sekitar tanggal 15 atau tanggal 16 itu kira-kira entah hari apa ya, kira-kira mungkin hari Senin atau hari Selasa ya. Nah, jadi persiapkanlah diri ya. Nanti di sini ya saya akan memberikan kasih tahu apa-apa saja yang mengenai tentang ramalan. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau untuk masuk di bulan Februari ya. Sesuatu apa yang bakal terjadi dan pengaruhnya yang bisa Anda dapatkan dari karma baik atau karma buruk ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan suatu penerawangan, suatu gambaran yang umum ya secara meluas untuk orang yang show kerbau itu masuk di bulan Februari ya. Tepatnya untuk masuk di mungkin di Imlek bulan pertama ya di kalender Chinese. Ini sini untuk orang show kerbau itu masih bisa meraih suatu hal yang baik. Lumayan lah ya, hoki rezeki dan keberuntungan ya, dewa penolong juga ada, cuman ya sangat sedikit ya ketimbang yang masuk di tahun Cotikus. Nah, tapi di sini ada sedikit masalah genting yang tak seharusnya mengganggu Anda, tapi untuk orang show kerbau itu ada sesuatu hal yang memang perlu harus dipersiapkan dan harus secepatnya diselesaikan. Jadi untuk orang show kerbau masuk di bulan Februari ini tidak perlu takut, masih bisa Anda gapai untuk sesuatu hal yang bisa Anda raih ya.
Kesempatan emas ada, cuma sangat sedikit sekali, kira-kira ada 1 ataupun 2. Itu tergantung dari untuk orang yang bersyukur bau. Nah, kali ini ya teman-teman, saya akan meramalkan kartu remi ini ya teman-teman ya. Di sini saya akan buka dulu kartunya, merapikan semuanya ya. Tapi sebelum itu saya akan memulai dengan tanda lonceng berbunyi. Nah, teman-teman di sini saya akan merapikan dulu kartunya tanpa menghabiskan waktunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah merapikan. Saya akan buka dulu 2 kartunya lagi ya. Sesuatu bakal terjadi ya. Nah, ini ya di sini ya teman-teman. Nah, ini Joker terbalik ya, tidak mendapatkan dewa penolong. Di sini malah mendapatkan suatu hambatan dan ujian ya. Nah, jadi hambatan ujian itu seperti apa? Ya, di sini saya akan buka dulu kartu yang di tengah ya. Kartu yang di tengah itu, di sini banyak halangannya ya. Di sini ada sesuatu hal mistis ya. Nah, di sini ada suatu hal mistis yang sengaja membuat Anda itu jadi lupa diri ataupun memang susah untuk bisa meraih sesuatu hal yang baik. Nah, di sini juga ya, di sini kemungkinan di sini adalah maut. Di sini juga adalah suatu hal mistis, hal gaib ya. Di sini juga ada seseorang, bisa saja ini adalah orang ini akan meninggal ya, orang berambut ikal ataupun yang berkulit hitam ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat ya, di sini ini mengenai tentang hal mistis, seseorang yang mengerjai Anda. Jadi di sini ini adalah orang bermaksud adalah suatu ujian dan cobaan, hambatan dari Tuhan lah ya. Jadi bertemu dengan si wanita ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Saya akan memberikan suatu gambaran dulu yang lebih jelas. Nah, jadi teman-teman di sini ini adalah tantangan, bisa dibilang ujian dan cobaan. Banyak sesuatu hal yang bertemu dengan si wanita ini tadi ya, berambut ikal, rambutnya hitam. Rambutnya ikal, kulitnya hitam, ya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu gemuk ya, orangnya ideal badannya. Itu bermaksud untuk membuat semua hal yang baik itu jadi tertutup ya. Jadi ya di sini kalau yang saya lihat sih ada sesuatu hal yang memang sangat ganjal dalam kehidupan Anda ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena biasanya untuk orang shocker bau itu ya sangat pelik kehidupannya, sehingga untuk mendapatkan suatu keuntungan memang terkadang bisa cepat, kadang bisa lambat, terkadang juga bisa sangat lama sekali, dan terkadang juga sama sekali tidak bisa mendapatkan sesuatu. Jadi untuk orang shocker bau itu biasanya terkenal dengan daya juang, usaha kerja keras ya. Jadi kali ini untuk di tahun shocker baunya sendiri ya, sangat ciong, sangat berbenturan dengan berbagai masalah, apalagi bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang tidak baik ya. Nah, jadi di sini gambaran saya mengatakan untuk orang shocker bau itu cukup kuat ya di bulan Februari, ya punya ketegasan hati dan punya prinsip. Jadi di sini untuk orang shocker bau itu ya tidak perlu merasa bahwa Anda itu tidak mendapatkan suatu hal yang baik ya. Karena memang tentu Anda sudah tahu lah ya, untuk show Anda sendiri masuk di tahun shocker bau ya, Anda tahun shocker bau masuk di tahun shocker bau lagi, jadi sangat berbenturan. Nah, ibaratnya bertemu dengan kaca gitu ya, ibaratnya begitu, wajah dengan wajah. Jadi semuanya itu punya tolak belakang, jadi akhirnya kayak seperti magnet ya, mendapatkan suatu kemunduran, baik dari segi hal yang baik, positif, yang seharusnya Anda bisa dapatkan, malah Anda jadi kejedot dinding ya, ibaratnya bertabrakan dengan hal yang baik ataupun tidak baik. Malah hal yang baik berubah menjadi tidak baik, yang tidak baik malah menjadi suatu hal yang memang bermaksud dengan kesialan ataupun kemalangan. Nah, jadi di sini ya, untuk orang shocker bau, kalau yang saya lihat gambaran ini, tetaplah tabah ya. Anda tuh kuat di bulan Februari kalau saya lihat. Cuman di sini ya Anda jangan lengah dan jangan putus asa, tetaplah berusaha ya, lakukanlah pencerahan aura, buatlah magic money supaya
Meskipun Anda di tahun kerbau ini ada sesuatu hal yang memang bermaksud untuk membuat Anda itu sangat susah sekali untuk dijalankan kehidupan, ya Anda buatlah suatu jimat penangkal ya. Saya bisa membuat suatu jimat penangkal untuk 1 tahun ya. Jadi untuk Anda yang ada ciong, ada kebenturan dengan tahun syok kerbau, ya Anda boleh mencari saya. Ibaratnya untuk orang, kalau misalnya untuk orang yang Cina, untuk orang Hokkien ya, biasanya orang bilang kalau untuk buat persyaratan ya, untuk yang berbenturan pasti orang bilangnya mengatakan Poun dan Keun gitu ya. Poun dan Keun. Jadi di sini ya seperti halnya itulah, saya akan membuat suatu jimat dan saya akan menutupi semuanya hal yang tidak baik sehingga Anda di selama 1 tahun di tahun syok kerbau Anda tidak mengalami suatu hal yang merugikan Anda gitu ya. Nah, jadi di sini pencerahan aura, magic money, dan buatlah jimat penangkal supaya di tahun ini tidak bentrok ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk orang syok kerbau ya tetaplah melakukan yang terbaik di bulan Februari. Tidak perlu takut karena semua halnya itu semua tergantung dari Anda, terutama mulut dan ucapan Anda. Jangan sampai menyakiti orang ya. Jika Anda memang tidak sanggup untuk menjawab ataupun tidak sanggup untuk meresponnya, responnya dengan senyuman saja ataupun angguk-angguk kepala ataupun iya-iyakan aja gitu ya. Karena memang suatu ucapan itu kita pasti selalu merasa bahwa diri kita satu merasa bersalah ya. Berbicara A salah, berbicara yang B salah juga. Kita ambil yang di Z juga salah ya. Jadi ya orang ngomong apa ya kita iya-iyakan aja, kita senyum saja. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Meskipun orang itu ya berkata kasar dengan kita ya, kita bilang aja maaf ya, nah gitu aja, maaf ya gitu ya. Nah, itu aja. Kita nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu banyak berbicara karena di bulan Februari ini orang yang bersyok kerbau itu sangat bentrok sekali dengan tahun syok kerbaunya sendiri. Ya, itulah yang bermaksud ingin menghalang-halangi rencana Anda ya. Nah, jadi di sini di balik itu semua ya, di sini saya akan buka nih di sini karma baik dan di sini karma yang tidak baik. Apakah memang Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik atau tidak ya? Coba di sini saya akan membuka karma yang baik ya. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu. Nah, ini di sini adalah karma baik ya. Nah, di sini ada buka 3 kartu. Ini ada banyak hambatan, banyak ujian cobaan, lagi-lagi bertemu dengan seorang pria ataupun laki-laki ya. Nah, jadi di sini ini adalah seorang pria, dua-duanya seorang yang berkulit kuning sawo matang, ini kuning langsat ya. Ini dua-duanya badannya berisi ya, tinggi tegap ya, lumayan ya. Ingat ya, ini orang berkulit sawo matang, ini berkulit kuning langsat. Ini adalah ujian dan cobaan dari mereka semua ya. Mungkin ini mereka adalah memang bermaksud ingin bermain-main ataupun memang ingin mengganggu kehidupan Anda, tapi cuma dengan cara bercanda-canda tawaan. Jadi mungkin di sini sampai di tengah jalan mungkin ada sesuatu hal yang merugikan Anda sehingga ya berurusan dengan mereka ya. Jadi di sini ya coba saya akan buka dulu 5 kartunya yang tertutup. Karma baiknya seperti apa ya? Nah, 5 kartunya itu karma baiknya ini ya, di sini ada banyak suatu kehalangan. Di sini halangan, di sini banyak halangan. Nah, di sini sih sebenarnya karma baik ya di sini teman-teman. Karma baik. Cuma banyak halangannya di sini teman-teman. Banyak ujian cobaannya dengan si 2 laki-laki ini. Nah, jadi di sini teman-teman, ini banyak halangan. Di sini gelisah gundah, merana. Di sini ada suatu keyakinan bahwa Anda bisa mendapatkan suatu karma baik. Cuman karma baiknya itu banyak dihalang-halangi di awal sama yang nomor 2, kartu nomor 2 di belakang. Ya, nomor kartu 2 di akhir gitu ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, karta King ini mengatakan bahwa banyak kegelisahan dan kerisauan. Jadi untuk orang yang bersyok kerbau ya cukup banyak berdoa ya. Karena ya lingkungan sekitar Anda kurang bisa bersahabat dengan Anda sehingga ingin mempermainkan Anda. Jadi Anda sendirilah yang bisa merespon bagaimana, apakah memang situasi kondisinya memungkinkan atau tidak, sehingga ya Anda tidak perlu banyak merugikan orang lain ataupun sampai orang merugikan Anda sendiri. Jadi ya teman-teman, untuk orang syok kerbau itu ya ini belum bisa dilihat. Coba saya akan buka dulu untuk karma yang tidak baik.
Karma yang tidak baik itu saya akan buka dulu 3 kartu ya. Karma yang tidak baik ini di sini nah. Di sini ada seorang wanita. Ini melakukan kata janji. Ini bisa ya. Di sini ada suatu tujuan rencana untuk kata janji. Bertemu dengan orang ini. Ini adalah orang berkulit kuning langsa, seorang wanita ataupun seorang perempuan yang bisa diajak kerjasama ya, kerjasama suatu bisnis keuntungan, profit ya. Nah, jadi di sini adalah bisa dibilang karma baik ya mungkin ya. Coba saya akan buka lagi 5 kartu yang tertutup. 5 kartu yang tertutup ini ya di sini teman-teman diperlukan banyak semangat yang tinggi, jangan pudar. Perlu adanya banyak berdoa ya, berpengharapan tinggi. Tapi di sini munculnya orang tidak diinginkan. Tapi di sini ya sebenarnya orang tidak diinginkan itu semua berasal dari diri sendiri. Kenapa bisa bilang begitu? Ya kita sikapi, kita bagaimana kita merespon dan menyikapi lingkungan sekitar Anda. Jika itu memungkinkan suatu hal yang baik, berarti kita bisa tahu, oh ini orangnya tidak baik. Kita tidak usah banyak merespon ataupun banyak menyakiti dia. Kita yang menjauhi dia ya dengan ya slow responnya ya, kita tidak perlu naik emosi ataupun memang merasa naik pitam ya. Karena di bulan masuk di tahun Cokro sendiri sih memang kebanyakan mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Nah, di sini ini Joker terbalik melambangkan bahwa ya di sini ada banyak kesedihan ya. Kesedihannya sih memang pada diri sendiri gitu loh. Jadi di sini ya semuanya itu bisa berjalan lancar asalkan Anda meresponnya itu dengan mereka itu dengan hati-hati, penuh dengan senyuman dan jangan menyakiti perasaan orang lain. Berusahalah untuk mendengarkan kritik dan saran nasihat orang lain meskipun ya Anda tidak melakukan sesuatu hal yang salah ataupun memang Anda tidak bisa menerima kritikan, saran, solusi ataupun hal yang baik kepada Anda gitu ya. Jadi intinya teman-teman di sini untuk orang yang bersyukur bau ya harusnya itu ya memang dengan watak Anda itu yang terlalu keras ya mungkin ya Anda sedikit menunduk lah gitu ya. Menunduk bukan berarti Anda itu takut sama orang lain, tapi menunduk tuh supaya berusaha untuk menerima apapun resikonya ya. Meskipun ya memang Anda tidak suka dengan saran, kritik, nasihat dan lain sebagainya. Setidaknya itu Anda bisa sharing, bisa filter, bisa sharing gitu ya. Nah, Anda bisa memikirkan itu semua itu yang dikatakan itu benar atau enggak ya. Oh, ada rupanya ada benar nih, ada bisa nih kita lakukan. Ya, tapi kalau misalnya Anda tidak mau melakukan, Anda tidak sesuai dengan kehendak Anda sendiri, ya mungkin ya Anda bisa melakukan yang lain ya. Karena memang di sini banyak yang kita lakukan tanpa kita itu emosi, merespon dengan kata-kata yang kasar, kejam ataupun yang kata-kata cakap kotor ataupun kata-kata mutiara gitu ya, sampai kita menyakiti perasaan orang lain ataupun mendoakan orang, menyumpahin orang ataupun bilang nanti kamu begini nih ya, awas tuh gini, jangan kita ya pokoknya kita yang merespon orang itu ya kita cukup tahu saja dan kita membalas mereka dengan senyuman saja ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk orang syukur bau tuh ya mau tidak mau lebih banyak bersabar dan lebih banyak mengalah untuk mendapatkan sesuatu hal, banyak bentroknya. Kan seperti yang saya bilang tadi, ibaratnya Anda bertatap muka kaca dengan kaca, tapi tidak mendapatkan suatu jalan keluar. Di mana-mana pun Anda selalu bentrok, Anda bertabrakan dengan diri Anda sendiri. Bisa dibilang Anda berkaca, berkaca lagi, udah berkaca nggak bisa ada jalan keluar, ketemu kaca lagi gitu loh. Ibaratnya begitu ya teman-teman. Jadi untuk orang syukur bau itu ya bisa dibilang ya karma baik ataupun karma buruk itu semuanya tuh dua-duanya ini sama yang ini sih sebenarnya ada suatu hal yang baik ya. Karma buruknya itu ya tergantung Anda sendiri, Anda menyikapi, Anda merespon mereka itu di lingkungan sekitar, barulah Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bagaimana bisa Anda jalankan gitu loh. Jadi di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersyukur bau itu memang banyak serba salahnya ya, banyak nggak tahu lah untuk harus bisa berbuat seperti apa, sehingga memang Anda susah untuk bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu ya. Jadi teman-teman di sini untuk orang syukur bau udah cukup dipahami ya.
Untuk mendapatkan karma baik ada, tergantung Anda sendiri. Anda banyak bersabar, Anda cukup tegar, cukup kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Di sini Anda mendapatkan sesuatu berapapun yang Anda dapatkan, ya Anda tidak perlu merisaukan karena rezeki tetap ada. Cuman Anda agak bersabar dan butuh waktu ya. Coba di sini saya akan buka dulu pesannya apa. Nah, jadi sini teman-teman, ini ya kartu pesannya ini mengatakan bahwa banyak amarah nih, banyak kekecewaan hati ya, kesel di kehidupan Anda. Jadi di sini banyak halangan, banyak kesabaran. Di sini tidak tahu harus melakukan apa, banyak beteknya, bosennya ya. Untuk mendapatkan rezeki ada, tapi seperti yang saya katakan tadi, banyak kesabaran. Sabar untuk mendapatkan rezeki. Bisa dibilang ya, untuk mendapatkan suatu keuntungan Anda perlu banyak latihan dulu, perlu banyak ujian dulu, banyak cobaan dulu, baru bisa mendapatkan suatu hasil. Ya kan? Mau tidak mau ya untuk orang Cokerbau seperti itu ya teman-teman. Ya kata kasarnya begini ya. Untuk mendapatkan suatu pelatihan, ya, untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan, Anda harus perlu dilatih dulu. Ada orang bilang dilatihnya kasar, dilatihnya sangat lembut, ada juga dilatihnya sangat lama, ada juga dibilang diberi ujian, diberi cobaan, ujung-ujungnya saya dikasih berkat yang luar biasa. Gitulah ibaratnya teman-teman, begitu ya teman-teman ya. Jadi ya jangan sampai seperti itulah. Anda banyak bersabar menghadapi sesuatu. Jadi untuk orang Cokerbau ya teman-teman udah cukup tahu ya, cukup dimengerti. Anda tidak mendapatkan karma baik ataupun karma buruk. Semua berasal dari diri Anda sendiri. Anda lakukanlah yang terbaik ya, karena ujian cobaan selalu ada. Hambatan juga ada semuanya. Jadi anggap saja ini adalah ujian. Nanti hasilnya juga bisa Anda dapatkan ya. Ibaratnya untuk orang Cokerbau masuk di bulan Februari lebih banyak belajar dulu ya. Seperti ibaratnya kita lagi sekolah, banyak latihan, banyak belajar, banyak menghafal, ujian, dan hasilnya itulah yang kita peroleh. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan udah selesai untuk orang yang berCokerbau. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan mengenai pribadi kehidupan Anda, catatlah nomor WA saya jika perlu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ramalan sudah selesai, anggaplah ramalan itu sebagai have fun doang. Jangan bersifat memaksa ya, karena memang di sini tidak bermaksud untuk memaksa Anda untuk mempercayai ramalan ini, karena ramalan itu hanyalah bersifat hiburan saja. Jika sesuai dengan Anda syukuri dan berpikir positif ya. Nah, jadi di sini teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.